Ramadan menjadi momen besar ratusan juta umat muslim di Indonesia. Sukacita masyarakat dari bulan suci Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran diperkirakan berdampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi tanah air. Hal ini karena momen Ramadan dan juga Idul Fitri atau Hari Raya Lebaran meningkatkan konsumsi dan juga mobilitas masyarakat, seperti untuk berbelanja makanan persiapan buka puasa, berbelanja makanan dan pakaian lebaran, bersedekah, hingga menyiapkan uang tunai guna dibagikan kepada sanak saudara atau kerabat. Itu sebabnya perputaran jumlah uang dan aktivitas masyarakat di bulan yang penuh berkah ini akan menambah booster bagi pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di kuartal 2 2023. Pergerakan ekonomi saat Ramadan bergulir ke berbagai sektor, mulai dari barang-barang kebutuhan pokok, jasa, transportasi, pariwisata, makanan minuman, sampai manufaktur. Maka tidak heran apabila banyak sektor ekonomi yang bergeliat pada momentum ini. Sehingga sejumlah bank pun selalu menyediakan pasokan uang tunai yang lebih banyak dibandingkan biasanya. Berdasarkan perhitungan Bank Indonesia, kebutuhan uang tunai di Ramadan dan Lebaran tahun ini bisa mencapai 195 triliun rupiah atau meningkat 8,22% dari tahun lalu yang mencapai 180,2 triliun rupiah. Itu tandanya perputaran uang pada perayaan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri tahun ini menjadi yang terbesar selama 5 tahun terakhir. Bahkan, kebutuhan uang tunai di Lebaran tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang merupakan tahun sebelum pandemi. Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman menyebut, membaiknya ekonomi dan pencabutan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, serta arus mudik Lebaran merupakan alasan kebutuhan uang tunai selama Ramadan dan Lebaran tahun ini bakal lebih besar. Secara historis, momen Ramadan dan juga Lebaran merupakan puncak konsumsi masyarakat, di mana permintaan pada barang dan jasa akan melonjak tajam. Besarnya arus mudik juga ikut mendongkrak roda ekonomi pada Ramadan. Kementerian Perhubungan memperkirakan pergerakan masyarakat pada masa Lebaran mencapai 123,8 juta orang. Jumlah tersebut naik 14,2% dibandingkan tahun 2022 yang tercatat sebesar 85,5 juta orang. Dampaknya, sejumlah ekonom memperkirakan bahwa momen Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2023 dapat membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang bisa mencapai 5%. Pertumbuhan ekonomi yang kian signifikan tersebut didukung dengan dirilisnya kebijakan pemberian tunjangan Hari Raya atau THR serta gaji ke-13 oleh pemerintah. Di dalam rangka bulan Ramadan dan mendekati Hari Raya Idul Fitri, telah mengalokasikan di dalam APBN anggaran untuk pemberian tunjangan hari raya bagi karyawan aparatur negara, di dalam ini termasuk TNI dan Polri, dan bagi pensiunan. Ini tentu diharapkan dengan pembayaran tunjangan hari raya juga bisa ikut mendorong kegiatan ekonomi masyarakat melalui berbagai kegiatan belanja menjelang atau selama Ramadan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dengan memberikan THR dan gaji ke-13 bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan, pemerintah berupaya untuk mempertahankan tingkat daya beli masyarakat. Upaya dilakukan guna mendorong konsumsi kelas menengah sebagai langkah strategis dalam percepatan pemulihan ekonomi menuju normalisasi aktivitas masyarakat pasca pandemi COVID-19.
Terlebih dengan diberlakukannya kebijakan cuti bersama tahun 2023 yang relatif panjang, yakni dimulai 19 hingga 25 April 2023 atau setara 7 hari kalender. Apalagi dibolehkannya para ASN mengambil cuti bersamaan dengan cuti bersama ini, maka pemerintah secara halus akan memaksa masyarakat mengeluarkan pendapatannya dari THR dan bahkan dari tabungannya. Masyarakat pastinya akan mengeluarkan pendapatannya dari THR dan tabungan tersebut, melakukan perjalanan mudik panjang, perjalanan pariwisata, konsumsi di tempat tujuan mudik, hingga memberikan angpau lebaran kepada sanak saudara di kampung halaman. Adapun apabila asumsi ini dapat terrealisasi, maka akan terjadi cash flow aliran dana yang bergerak kencang. Industri pariwisata meningkat, penghasilan pelaku usaha UMKM di sepanjang jalur dan tujuan mudik, dan pelaku industri perjalanan pun akan hidup kembali. Namun puncak konsumsi masyarakat yang menjadikan terdongkraknya perekonomian Indonesia dapat berakibat pada kenaikan inflasi, khususnya inflasi pangan yang menjadikan ganasnya harga kebutuhan pokok. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat inflasi pada Maret sebesar 0,18% secara bulanan, naik dari Februari 2023 yang sebesar 0,16%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini menyebut, terjadi kenaikan inflasi secara bulanan dipengaruhi oleh indeks harga konsumen pada periode ini naik menjadi 114,36 pada Maret 2023 dari 114,16 pada Februari 2023. Ia mengungkapkan inflasi terbesar dipicu oleh kelompok transportasi, makanan, minuman, dan tembakau, terutama beras, cabai rawit, dan bawang putih. Kita lihat secara historis, komoditas yang berpotensi menyumbang inflasi pada bulan perayaan Idul Fitri adalah tarif angkutan udara yang disebabkan oleh tingginya permintaan menjelang Hari Raya Idul Fitri karena ramainya arus mudik ya. Kemudian juga komoditas daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras yang disebabkan karena tingginya permintaan, misalkan permintaan telur yang tinggi karena permintaan atau kebutuhan kue lebaran ya, sehingga permintaan akan telur ayam ras menjadi tinggi ya. Di sisi lain, jika dilihat secara tahunan, laju inflasi Maret tercatat sebesar 4,97%, turun dari Februari 2023 yang sebesar 5,47%. Inflasi pada Maret 2023 juga tergolong lebih rendah dibandingkan inflasi yang terjadi pada Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, tren inflasi RI setiap Ramadan cenderung melambung dari tahun ke tahun. Contohnya, pada Ramadan 2022, inflasi tercatat 0,68%. Sementara itu, pada Ramadan 2019 misalnya, inflasi Ramadan mencapai 0,62%, sementara pada 2018 sebesar 0,54%. Sejumlah ekonom menyebut, melandainya inflasi pada Ramadan tahun ini disebabkan oleh masih rendahnya permintaan dan terkendalinya harga pangan lantaran Ramadan yang berbarengan dengan musim panen raya. Tak salah kalau momen Ramadan dan Hari Raya ini menjadi vitamin bagi perekonomian tanah air yang saat ini masih sangat membutuhkan stamina. Tak hanya di perkotaan, perekonomian daerah pun menjadi ikut bergeliat. Semoga perputaran uang yang besar pada Ramadan dan juga Lebaran dapat menjadi keberkahan bagi masyarakat, memperkuat perekonomian Indonesia, serta inflasi dapat tetap terkendali. Dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera Adianono, CNBC Indonesia, Beyond Business.